Welcome back to our podcast Eat in the Car with Katie. This is our last episode, but unfortunately Dinka cannot come to this episode. Jadi untuk hari ini, we're going to talk about personal branding. You guys pasti kepo kan gestarnya siapa yang diundang? Karena kemarin kita udah ada episode bareng iOS BC. Sangat seru, sangat ramai, dan sangat bisa mendapatkan banyak informasi. Oke, kita langsung undang aja gestar kita, yaitu Karovan. Halo semua. Halo, salam kenal, nama aku Rovan. Oke, jadi Karovan ini adalah mahasiswa Telkom University yang aktif banget. Dia juga sekarang lagi fokus internship. Dan kemarin dia mendapatkan awardee beasiswa ke Malaysia untuk conference. Dia juga aktif di organisasi dan juga berbakat, suka menari dan menyanyi dan juga MC. Waduh. Keren banget ya guys. Terima kasih Keishis. Oke. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rovan. Aku mahasiswa aktif Telkom University. Umur aku sekarang 20 tahun. Aku di semester 5. Dan Jurusan apa, Kak? Oh ya, jurusan aku dari Communication Science International Class. Dan aku mungkin kesibukan belakangan ini yang udah di-mention sama Kak Keishi sebelumnya itu, aku sekarang lagi ada internship dan juga aku ada research writing juga. Aku membuat jurnal dan kemarin puji Tuhan aku dapat juga ini beasiswa untuk melakukan conference di Malaysia. Dan ya puji Tuhannya juga I got a lot of opportunities to try a lot of new things. Iya, katanya Kak Rovan nanti Februari mau ke Jepang ya. Betul. Oh my god, keren banget. Ya, pasti kalian kepo kan, kok bisa sih punya brandingan bagus dan juga bisa ke sana sih dan juga sambil aktif kuliah dan juga organisasi. Mending kita langsung tanya-tanya aja langsung ke Kak Rovan. Oke, boleh. Oke, coba. Kak Rovan bisa nggak diceritain sedikit tentang perjalanan awal kamu dalam membangun personal branding? Oke, mungkin untuk aku sendiri waktu awal ngebuat personal branding tuh actually I just started waktu maba, waktu freshman era. Aku di situ baru nyadar tuh kalau waktu maba tuh aku kayaknya butuh banget nih buat dikenal sama orang. Untuk tujuan akhirnya tuh emang aku untuk misalnya mikirin kayak kerja, mikirin untuk pendidikan kayak gitu-gitu. Jadi kayak I have to know how, kayak gimana sih aku tuh biar bisa dilihat sama orang, biar bisa dikenal sama orang. Dan from there I was actually kayak brainstorming gitu gimana sih caranya, dan aku tuh kepikiran untuk gimana sih kalau aktif di banyak kegiatan tapi juga aku bisa mengabadikan, aku bisa menyeimbangkan dunia kuliah aku sama dunia di luar aku kayak gitu. Dan dari situ aku I'm start thinking buat kayak gimana kalau aku ngebuat branding mahasiswa yang aktif. Dan kebetulan aku ngambil international class juga. Jadi aku pengen dapet kayak branding yang kayak international class student yang bisa dapet banyak international exposure. Karena kebetulan tujuan aku buat di akhir udah lulus nanti juga, aku rencananya semoga aku bisa living abroad, aku bisa melanjutkan kuliah di luar, bisa melanjutkan kerja di luar gitu. Berarti awal mulanya itu karena Karovan ini pengen dikenal awalnya, pengen dikenal dan mulai sadar kalau misalnya personal branding kepake nih ke depannya. Betul banget. Buat kerja, buat mungkin di kuliah, bahkan untuk mungkin apply beasiswa pasti kan dilihat gitu. Ada nggak sih Kak momen yang ngebuat
Kak Rovan sadar bahwa personal branding itu penting gitu. Kayak Personal branding itu penting. kapan Kak Rovan ngeklik sama personal branding? Oke. So ini tuh kayaknya waktu aku semester 3 kalau nggak salah, or semester 3 kayaknya. Nah, dari situ tuh aku nih ada salah satu temen aku yang buat nyaranin aku buat jadi MC nih kebetulan. Dan orangnya itu nih ada di depan aku. Aku guys. Keisha. Nah, dia tuh nyaranin aku kayak gimana kalau kamu ambil offer ini buat nge-MC, karena kebetulan aku performance juga kan. Jadi I actually aku lumayan banyak ada di panggung dan segala macamnya itu. Tapi I never try MC. Mungkin I have try MC cuman kayak di acara kecil-kecilan gitu. Nah, kalau ini kan acaranya besar dan aku tuh sebenarnya kayak takut, tapi when I was thinking kayak if I like always afraid to take new opportunities, I'm not going anywhere gitu. Jadi kayak ya udah I try to take these opportunities, dan ternyata aku kayak ngeklik nih jadi MC, dan ternyata juga orang-orang tuh tahu kalau aku tuh suka nge-MC. Aku banyak ngejob MC, dan dari situ lumayan banyak juga offer untuk ngelakuin MC mau di kampus maupun di luar kampus gitu. Dan aku tuh pikir ternyata itu penting banget sih, personal branding tuh kayak dilihat sama orang tuh penting banget kayak gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang butuh MC kayak ya aku main lihat di Instagramnya Rovan, dia upload lagi nge-MC, mungkin dia MC gitu. Betul. Dan Rovan juga Kak Rovan juga ngabadiinnya bukan MC doang, ada dance juga. Jadi kalau misalnya orang butuh talent dance atau talent betul. MC, pasti langsung kepikiran ya ada nih temen aku di IG, dia suka ngupload dance, suka upload MC. Bisa nih kita pakai dia gitu. Betul banget. Jadi penting banget di sosial media ya Kak. Betul. Jadi kayak itu salah satu yang terpenting juga sih, kayak your appearance di social media, gimana kamu showing yourself di social media, karena memang di situ juga gimana orang-orang lihat diri kamu gitu loh. Ngomong-ngomong soal sosial media, terutama kan sosial media ini masuknya era digital ya. Betul. Menurut Kak Rovan, kenapa personal branding tuh penting banget? Personal branding tuh penting banget. Menurut aku personal branding tuh ya as I mentioned it before, memang penting banget karena untuk membuka opportunities yang lebih besar kan. Dan juga memang selain membuka opportunities, kamu bonusnya bisa dikenal sama orang, kamu bisa mendapatkan banyak relasi. Jadi sebenarnya banyak banget opportunities buat personal branding. Cuman orang-orang tuh kadang masih suka bingung gitu kan, gimana kita show ourselves gitu di social media. Takut kena komen. Iya, takut kena komen negatif gitu. Guys, kalian jangan takut aja, karena menurut aku apapun yang kalian lakukan, komen negatif tuh pasti bakal ada. Iya. Jadi just do everything, just do what you want gitu. And at the end of the day, you only have yourself. Jadi kayak agreed. buatlah dirimu sebagus dan yang ingin kalian lakukan mungkin. Yes, betul banget. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana cara personal branding Kak Rovan membantu Kak Rovan sampai di posisi sekarang, dan bisa dapat kayak beasiswa, bisa kayak dapat job part time, jadi selain jadi mahasiswa juga sambil kerja. Iya, jadi bagaimana cara personal branding Kak Rovan membantu gitu? Oke, mungkin personal branding aku sendiri ini kebetulan kayak agak palu gada ya. Palu gada, segala bisa ya, Bang. Segala bisa. Jadi I tried everything, beneran aku tried every opportunities. Dan karena bener yang kata Kak Keisha, aku ada freelancer sebagai graphic design. Aku juga ada nge-MC, aku ada juga talent jadi ngedance. Jadi jujur lumayan banyak. Dan mungkin dari personal branding palu gada itu orang-orang tuh jadi mikir kayak Rovan nih ngelakuin banyak banget, I think kayak dia bisa nih kalau ngelakuin yang ini, dia bisa nih ngelakuin itu. Dan itu tuh dari situ aku tuh mikir gimana sih aku memanfaatkan pemikiran orang-orang, perspektif orang-orang ke aku buat dapat kesempatannya lagi gitu. Kayak
lebih penting itu sih gimana kita memanfaatkannya Iya, gitu, kayak memanfaatkannya dengan baik. Kalau misalnya kita dapat opportunities tapi kalau kita nggak diambil sih percuma kan. Kayak kalau kita takut buat ngambil, kita takut nggak memenuhi ekspektasi providernya, kayak kita nggak bakal maju guys gitu. Bisa nggak bisa urusan nanti, yang penting coba Iya, dulu, karena kita nggak akan tahu guys betul. kalau kita nggak nyoba. Contohnya MC yang Karovan Iya. nge-MC awalnya nggak percaya diri dan harus di-push, tapi ternyata pas udah nyampe stage pun dia langsung seperti orang profesional dalam MC. Ya, Langsung setelah itu banyak job-job MC, bahkan dikenalnya pun MC sekarang Iya. di kuliahan. ya pokoknya kita harus banyak-banyak belajar juga sih guys. Jadi guys, Gak apa guys, teman-teman, sobat. ya teman-teman, kita harus banyak belajar. Kita jangan nutupin diri kita dari orang lain. Kita jangan ngerasa kalau kita tuh emang yang paling tahu segalanya, karena I think kita tuh harus, kalau mau baju kita emang harus open up ourselves gitu, buat kayak ngebuka semua insight, ngebuka semua ya pelajaran dari orang-orang, dan kita tuh belajar, kita learn dari situ gitu. Nah tadi kan kalau kita udah tahu nih, berarti Karovan nih brandingannya ada brandingan Palu Gada intinya ya, Palu Gada. ya. Terus langkah pertama dulu tuh apa sih? Atau Karovan post-post asal ternyata kayak ternyata ini brandingan aku, atau kayak emang dari awal aku mau upload ini karena ini menunjukkan aku, atau gimana? Iya. Oke. Mungkin orang-orang beda-beda sih gimana cara kita expose our personal branding. Tapi untuk aku sendiri, jujur aku tuh tipe orang yang pengen nyobain every opportunities gitu. Jadi kayak sebenarnya itu bisa jadi branding juga kan, kayak orang kepo orang yang try everything gitu, try every opportunities. Jadi aku tuh dari awal buat kayak upload pengalaman aku di LinkedIn, aku upload pengalaman aku di Instagram, dan itu tuh pengalamannya macam-macam. Misalnya aku jadi MC, aku misalnya ngedesain grafik, aku dapat project desain grafik, dan ada juga kayak aku ikutin conference. Jadi jujur itu banyak banget yang aku upload tuh, dan mungkin kayak orang-orang juga taunya juga dari situ sih, kayak gimana aku always like try to get a new things gitu. Berarti Karovan awalnya emang suka upload aja kegiatan-kegiatan aku suka upload kuliah. aja ya. Aku bukan tipe orang yang kayak misterius, nonchalant, bukan tipe yang nonchalant. Jadi mungkin emang karena dibutuhkan juga sih, jadi aku upload gitu. Oke. Terus kan Karovan banyak banget nih kegiatannya dan juga yang diupload di sosial media dan brandingannya. Gimana sih cara Karovan buat kayak menentukan ciri khas atau nilai yang ingin Karovan tunjukkan dalam account personal brandingnya Karovan? Misalnya pengennya kelihatan kayak mahasiswa aktif lah, atau kayak mahasiswa berprestasi lah, atau apa? Oke, mungkin buat aku sendiri itu lebih pengen showing myself that more educational, yang lebih kayak fokus aku tuh scope-nya di education. Jadi kayak misalnya orang-orang yang kepo tentang misalnya kepo tentang international exposure, gimana how I live as ini kayak international class students, mereka kayak kepo, dan mungkin aku bisa jawab di situ. Aku bisa jawab pertanyaan seputar educational gitu. Misalnya yang pengen tahu tentang Telkom juga, kebetulan karena aku brand ambassador juga, jadi aku bisa jelasin beberapa tentang Telkom. Berarti juga masuknya kayak journey of your life ya? Iya, betul banget. Untuk sekarang kan masih mahasiswa, jadi kayak journey of being mahasiswa as a student gitu. Bener banget, karena mungkin di 2 tahun lagi atau di 1 tahun lagi kan aku nggak tahu gimana I express myself kan, mungkin karena siapa tahu nanti jadi kayak personal branding being a father. Kan gak ada tahu ya. aduh ya terlalu cepet ya, cuman kayak oke. Mungkin being a businessman. CEO kan gak ada yang tahu ya. Betul. Jadi berarti untuk sekarang intinya jadi kayak journey scope-nya lebih kayak educational. Oke. Nah, kan platform di era digital ini banyak banget. Betul. TikTok lah, Instagram lah.
Tinder, Karavan mau personal branding di Tinder? Aduh, kalau personal branding di Tinder tuh kayak gimana ya? Kayak kalau kalian tertarik untuk recruit aku, swipe right gitu. boleh kayak gitu, weh. Good ideas. Waduh. Good ideas. Oke. Back to the topic. Tadi ada TikTok, Instagram, mungkin yang lain, Pinterest juga bisa jadi bagian dari personal branding. Nah, kalau kamu upload menurut hasil-hasil untuk Karavan sendiri paling suka upload di mana? Yang paling efektif deh. Menurut Karavan. Honestly aku di Instagram sih dan LinkedIn. Di kedua platform itu aku mungkin karena orang-orangnya juga biasanya mereka upload tentang journey mereka kan. Jadi aku milih platform yang memang seharusnya di situ gitu. Kan kalau di Tinder aneh ya. Di Tinder terus upload kayak saya mendapatkan gelar gitu. Iya kan nggak bisa juga. Gitu. Oh berarti gimana kebutuhan juga, misalnya kalau di Instagram nih mungkin lebih friendly dan juga lebih heart to heart. Lebih kayak reachable lah. Iya reachable. Kalau di Tinder kan jadinya aduh. Kalau di mana tadi di LinkedIn. Di LinkedIn lebih profesional gitu. Betul kayak saya mendapatkan kayak achievement di sana. Betul. Dan itu juga bisa dipakai kalau nggak sengaja ada agensi atau perusahaan yang lihat, bisa ditarik kan. Bisa di-recruit, betul banget. Bisa langsung di-reach juga. Dan kalau buat graphic designer juga ada yang namanya website itu Behance. Behance tuh tempat dimana kita upload portofolio kita, hasil-hasil desain, hasil-hasil fotografi. Nah di situ kita upload di situ. Nah di situ biasanya klien nih mereka kayak milih nih kayak mana sih yang stylenya paling cocok sama dia, dan biasanya di-recruit untuk di kontrak gitu. Kontrak project. Tuh guys, info untuk para graphic designer. Mungkin graphic designer udah pada familiar lah ya sama Behance. Iya. Oke, Karavan, gimana sih cara Karavan untuk kayak menjaga konsisten dalam membangun personal branding? Ada nggak sih Karavan kayak capek dan udahlah rehat dulu dari sosial media ini, capek karena kadang kan berita-beritanya super duper overwhelming ya. Betul. Kadang, dan nggak bisa dihindari juga karena kita juga di dunia ini gitu. Betul. Jadi gimana Karavan cara konsisten deh dalam membangun branding? Aku tuh jujur kalau in social media I don't like take it that serious aja sih. Karena malah kalau kitanya terlalu serius, kitanya malah jadi stres. Ya malahan kitanya jadi males sendiri kan buat ngelanjutinnya. Jadi menurut aku sih mending kalem aja gitu. Santai aja. Seakan-akan sharing ke keluarga mungkin. Betul banget. Cuman lebih kayak kalian bisa ngefilter aja konten apa yang mau kalian share. Share ke teman-teman gitu. Betul, share ke teman-teman kalian kayak gitu. Jadi betul banget. Jadi kayak jangan dibawa stres aja sih. Lebih kayak feel free. Nah, kan berarti Kak Rovan ini sering banget nih sharing-sharing di Instagram terutama kan. Apa sih tantangan terbesar? Kayak takut pernah dihujat lah atau apa tantangan terbesar dalam membangun personal branding Kak Rovan di Instagram? Oke. Tantangan terbesar jujur tuh aku lebih kayak takut gak memenuhi ekspektasi sih. Kayak orang-orang kan udah kayak ngelihat from the social media, from the maybe like from the other, kayak mereka mikir kayak oh Rovan ini orang kayak gini-gini, tapi waktu mereka kerja bareng sama aku ternyata kok gak memenuhi ekspektasi ya. Kayak gitu-gitu. Jujur itu tuh aku lumayan kayak kepikiran. That's something that I worried about. Cuman aku pikir lagi kalau aku kalau aku nggak ngambil opportunitiesnya malah aku nyesel juga gitu kan. Jadi kayak there's nothing I can do about it. Lebih kayak dari situ aku bisa belajar I have to learn more gitu. I have to learn. Makin jadi motivasi ya. Iya, motivasi buat kita nggak jadi perfect, but just membuktikan kalau kita bisa dan bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu gimana nih contohnya, kayak mungkin Kak Rovan pernah kena kritik atau persepsi negatif dari orang. Terus gimana kalau Kak Rovan kena gitu, Kak Rovan ngadepinnya gimana? Gimana ya ngadepinnya? Mungkin lebih kayak keep them barking aja sih. Kayak ya udah, karena kita juga nggak bisa. They don't pay your bills. They don't pay my bills exactly. Dan menurut aku ya udah sih, kayak haters nih pasti ada aja gitu. Kayak ya udahlah, biarin aja mereka keep barking aja. Dan
While you I'm not working, sure. Okay. improve. Improve myself. Improve Betul myself. banget. Keep While they working, biking, we don't care. I don't care. I Yeah. still got my bills paid. Yeah, Yeah. yeah. So yeah, I think menurut aku just let them be. Tapi kalau misalnya suatu saat, jangan misalnya contoh aja Takutnya, ya. takutnya ada Karavan nggak sengaja ngelakuin kesalahan di sosial media, terus banyak haters yang start to Haters. like Aduh. barking gitu. Oh my God. Tapi posisinya di sini Karavan yang masalah gitu. Oke. Karavan bakal apa sebagai yang misalnya Sebagai- mempunyai personal branding di Instagram? Oke, mungkin karena memang manusia ini tidak luput dari kesalahan ya. Iya. Jadi mungkin aja semua orang melakukan kesalahan gitu, dan mungkin kalau itu tuh salah aku sendiri, or maybe even though itu bukan salah aku juga, aku pasti bakal clarify gitu. Aku pasti bakal kayak ngelurusin apa yang harus diluruskan gitu. Aku pasti ngelurusin masalahnya. Aku coba clear semua pihak nih nggak ngerasa keberatan lagi, semua pihaknya udah tenang. Jadi aku mungkin itu langkah aku yang bakal aku ambil sih. Jadi Kalau misalnya ada klarifikasi. masalah. Betul, dan juga of course keep learning, karena kalau hidup kita kayak flat terus kan kita nggak bisa belajar apa-apa kan. Jadi kalau ada tantangan, ada masalah, dan disitulah kita bisa belajar. Jadi setelah klarifikasi bakal mengevaluasi diri ya, Betul, biar betul kayak banget. improve. Oh berarti di sisi ini aku harus berhati-hati lagi, atau Betul, mungkin di sisi ini betul aku banget. harus lebih Tuh. peka, lebih ini lebih itu. Iya, karena kalau emang kita nggak ada yang harus dipelajarin, kita nggak bakal improving juga kan. Bener-bener. Terus ada tips nggak? Tips kita masuk ke segmen tips dan saran. Oke. Untuk mereka yang baru ingin memulai personal branding, dari Karavan apa nih tipsnya? Apalagi kayak anak SMA kan kadang kayak, aku nih apa ya sebenarnya? Oke. Ya kan gitu. Iya sih. Kalau aku jawab just be yourself juga kalian pasti pada bingung kan. Aku setel lagu Justin Bieber, Love Yourself. Just be yourself. Aku mungkin bakal jawab kalian coba cari apa yang kalian waktu kalian ngelakuin itu tuh kalian enjoy. Misalnya nih Kak Casey ini enjoy waktu Kak Casey ini nyanyi, waktu Kak Casey ini perform nyanyi. Dan coba buat itu sebagai personal branding, coba buat itu sebagai nilai jual Kak Casey. Dan dari situ juga Kak Casey bisa manfaatin part-part dari nyanyi yang lain. Kan misalnya kalau lagi nyanyi tuh kakak bisa sambil kayak bikin konten, dan itu bisa juga nih jadi kayak penyanyi dan konten. Oh, content creator. Jadi sambil sorry, nyanyi ya. kayak A Day in My Life as a singer. Ya betul banget. A Day in My Life as maybe berangkat latihan. ngeband. Jadi sebari latihan dapat duit dari nyanyi, juga dapat dari content creator, iya, dapat betul juga dari dapat engagementnya, dapat kayak dikenal, ya dia ini seorang penyanyi nih gitu. Betul banget. Bahkan kadang malah lebih terkenal kalau dia content creatornya. Iya, daripada Job penyanyinya. aslinya tuh dilupakan kalau udah sekarang di TikTok apalagi. Iya, betul udah banyak banget. kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi menurut aku kalian nih lebih kayak cari aja kegiatan yang kalian enjoy dan kalian pengen lakuin terus, dan mungkin aja itu bisa menjadi personal branding kalian dan ngebuat kalian dapetin opportunities in the future. Ada nggak menurut Karavan kesalahan umum yang sering dilakukan orang ketika mencoba membangun personal branding, dan gimana sih cara menghindarinya? Kesalahan umum tuh mungkin kayak nggak konsisten sih. Nggak konsisten, terus juga misalnya mereka nih kayak aku udah kayak nge-upload kayak gini-gini, kok aku masih belum dapat apa-apa sih, aku masih belum kayak aku masih belum dapat opportunities nih kayak orang-orang. Lebih kayak kalian focus on yourself. Kamu tuh nggak boleh jadiin orang sebagai patokan sukses. Kamu tuh harus bikin your own sukses your own sukses ideas gitu. Karena kalau kamu ngikutin orang terus, orang pun itu pasti tetap berkembang. Jadi kalau kamu ini nggak bakal ada ujungnya gitu. Memang sih kita nggak boleh merasa gampang bukan gampang bersyukur jatuhnya, gampang cukup. Gampang merasa cukup. Gampang puas. Iya, gampang merasa puas. Tapi at the
kayak ini tuh kalian harus juga bisa menentukan, harus divine gimana sih successful kalian itu. Jadi versi kalian nggak jangan ngikutin version orang gitu. Oh Menurut aku gitu. Oke. Ini juga gak sih kesalahan umum menurut aku tuh terlalu mengekspos kehidupan pribadi. Betul, bisa juga itu. Kalau misalnya kamu terlalu oversharing atau kayak gimana, itu salah satu kesalahan juga sih. Kayak kadang kita selfie nggak sengaja kartu ATM kita masih kelihatan. Terus kayak dinner with family tapi kartu ATM-nya kelihatan tuh kayak hati-hati. Berarti lebih hati-hati lagi dalam postingnya, betul, guys. Lebih kayak Alamat kita selfie depan rumah kelihatan ada alamatnya. Iya betul, hati-hati aja sih guys. Iya, berarti kesalahan umumnya banyak banget. Itu lebih kayak kesalahan umum kalian kalau di social media. Di social media. Social media. Karena emang kita mostly kita personal branding memang di social media juga kan. Jadi kayak kita memang harus tahu juga nih apa sih yang memang nggak boleh kita posting, apa yang harus kita posting. Oke. Dari Kak Rovan sendiri ada nggak sih yang sosok menginspirasi Kak Rovan dalam membangun personal branding? Ada. Ada. Ini tuh kayak udah dari lama banget jujur. Bahkan dulu I vividly remember waktu aku elementary school, aku tuh udah nontonin dia. Ini salah satu content creator juga. Dia blogger. Namanya tuh Ria SW. Kalau kalian tahu, dia nih food vloggers. Dia traveler juga dan dia author, dia writer. Dan menurut aku dia nih journey-nya sangat amat menarik dan juga konten-konten yang dia buat nih very insightful. Jadi menurut aku itu salah satu yang ngebuat aku pengen pengen coba-coba gitu loh, pengen nge-explore gitu. Apa sih yang aku mau, apa sih yang kayak aku kejar gitu. Oke. Terus menurut Kak Rovan sendiri suksesnya Kak Rovan dalam personal branding itu kayak gimana? Atau kayak mencapai 100.000 followers? Oke. Mungkin kalau aku sendiri sih bukan lebih kayak di social medianya, tapi lebih kayak gimana aku dapetin apa yang aku pengen gitu loh. Misalnya untuk sekarang my goals is for dapetin scholarship yang bisa buat abroad. Aku tinggal di luar negeri, yang bisa ya living abroad. Dan menurut aku harus bisa dapetin opportunities itu waktu aku ngelakuin personal branding aku, dari personal branding aku gitu. Gitu sih jadi, untuk sekarang ya. Jadi sekarang apa titik sukses Kak Rovan untuk sekarang? Biar bisa intinya living abroad through your personal branding through gitu. My personal branding. Wow, sangat keren ya teman-teman. Oke. Next question, menurut Kak Rovan penting gak sih jaringan dalam membangun personal branding? Jaringan itu seperti kayak network. Network. Kayak misalnya, apa bisa gak sih kalau personal branding benar-benar ngandelin cuman buat video atau kayak upload atau kayak kita sebenarnya juga perlu nih kenalan sama ini, kenalan sama itu. Menurut aku jujur sangat amat diperlukan networking itu, karena ya tentunya orang-orang gak bakal di social media terus kan. Pastinya kalau ada project juga kita ada project secara langsung, project bareng company ini, project sama grup ini. Jadi kayak networking ini benar-benar penting, karena dari situ juga kita tuh bukan cuma bisa kerja dari mereka, bisa dapat uang dari mereka, tapi kita bisa juga dapat pelajaran. Kita bisa belajar tentang kayak skill baru, tentang apa yang harus kita lakukan waktu menghadapi orang yang kayak gini, Jadi menurut aku networking tuh sangat amat penting, karena itu juga yang ngebuka pintu opportunities yang lain gitu buat kita gitu. Nah karena tadi kan habis ngomongin networking, berarti kita kalau punya personal branding seenggaknya mungkin kita harus kenal banyak orang juga. Betul. Kan. Nah ada pernah nggak sih Kak Rovan dapet kayak ucapan dari orang yang dulu kenal banget sama Kak Rovan, terus sekarang Kak Rovan udah punya personal branding sendiri dan sudah membrandingkan diri sendiri. Ada nggak sih orang yang kayak merasa Kak Rovan ini berubah? Semenjak personal branding Kak Rovan terbentuk. Berubah sih pasti ya. Banyak sih orang yang ngerasa aku berubah. Cuman kalau perubahannya itu jadi lebih baik tuh ya
kenapa enggak gitu. Kenapa, maksudnya kita tuh jangan terlalu berpatok sama orang sih. Kita jangan terlalu berpatok sama opini orang. If we think that it's good for ourselves, then just do it. So just ignore what the people say that I think is not going to be like beneficial for you. Jadi menurut aku sih lakuin aja. Kalau orang-orang pikir kamu berubah, then if it's kayak berubahnya misalnya jadi lebih buruk atau jadi lebih gimana, kamu belajar dari situ. Kamu coba evaluasi diri kamu. Tapi misalnya kamu ngerasa perubahannya itu tuh jadi lebih baik, kamu jadi lebih produktif, then it's okay, just let it be. Gitu. Berarti pernah nggak sih Karvan dapat kayak gini, ih dulu kamu ini banget ya, cupu banget, sekarang kamu terekspos di sosial media. Apa ya, dari SMA aku bukan tipe yang diem juga sih sebenarnya, karena waktu SMA nih aku sering banget disband. Aku sering aktif banget ya? aku tuh dulu aktif banget di dance cover. Jadi aku di dance competition tuh aku lumayan aktif, lumayan banyak, puji Tuhannya lagi dapat banyak trofi, banyak dapat ya juara. Dan dari situ juga aku ngerasa kayak aku tuh suka buat dilihat sama orang gitu. Like to be the center. Like to be Okay. Yeah. Karvan ada cara sendiri nggak buat ngevaluasi dan memperbarui personal branding Karvan sendiri? Okay. Evaluasi. Evaluasi tuh lebih kayak kita ini sih, kalau menurut aku tuh dari diri kita sendiri, dan juga kita misalnya kalau kita masih bingung, kita bisa tanya teman terdekat kita. Kita tanya kayak, kayak kemarin nih kayak aku dapat kritikan kayak gini-gini, kayak emang bener ya kalau aku kayak gitu. Coba kamu tanyain ke memang orang-orang yang kalian bisa percaya gitu. Dan misalnya kalau teman kalian bilang, iya menurut aku kayak kamu kayaknya harus lebih kayak gini deh, instead of kayak gitu. Dan dari situ kan kita bisa belajar juga, dan kita bisa menjadi better person gitu. Bagus. Tapi coba ngomongnya sama orang yang kalian percaya yang dulu. benar-benar percaya. Betul. Ya guys, bisa jadi takutnya kayak mereka ngarahinnya malah ke yang buruk-buruk, bener karena banget. mereka nggak seneng lihat kalian sukses. Dan juga kalian jangan terima secara mentah-mentah. Kalian juga harus di eval juga, harus kayak sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan kalian, betul. Oke. Karvan tadi kan udah nanya soal kesuksesan yang sekarang menurut Karvan. Nah, untuk jangka panjangnya yang ingin Karvan capai dari melalui personal branding ini apa? Yang pengen aku capai dari personal branding tuh jangka panjang ya. Jangka panjang kayak sampai nanti aku tuh pengen diandalkan aja sih. Diandalkan. Betul. Aku pengen diandalkan dalam misalnya pekerjaan, dalam misalnya project. Aku pengen nih dikasih kayak anak emas. Nggak anak emas juga. Nggak anak emas juga, lebih kayak dipercaya gitulah. Ya Rovani bisa, dia pasti bisa. Nih, Rovani pasti bisa ngelakuin project karena ngebus kepercayaan diri Karvan ya. Betul, dan juga bisa kayak ngebuat mereka tuh ini juga ya, pastilah ngebuat mereka yakin lah sama hasil kerja kita gitu sih. Aku pengen bisa diandalkan aja sih sama orang-orang, dan bisa beneficial juga sih, membantu orang-orang juga, karena ya gitu. Nih, ngomong-ngomong soal kayak jangka panjang, menurut Karvan apa sih yang Karvan lihat, apa yang Karvan lihat dari personal branding Karvan di masa depan? Contohnya kayak 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Kayak mungkin teman-teman aku bakal buat a day in my life as CEO. Amin. Atau kayak a day in my life as father. Atau kayak a day in my life as orang Indonesia yang tinggal di Switzerland. Gimana? Yang kepikiran aja nih kayak kita bercanda, imagine. Kita imagine. Bermimpilah setinggi-tingginya. Oke, 5 tahun ke depan berarti aku umur berapa ya, guys? 25 sampai 10 tuh 25 sampai 30 tahun berarti. Oke, 25. Dari situ mungkin aku udah ngeberesin misalnya master degree aku ya. Master degree. Nah, dari situ mungkin aku udah mulai kerja nih. Dan aku udah agak settle gitu untuk pekerjaan aku. Nah, mungkin di situ aku lebih pengen bukan nge-explore ke dunia kerja, tapi mungkin nge-explore ke apa yang aku enjoy selain kerja gitu. Kayak misalnya kan ke belakangan ini aku kayak
take a side of dance gitu kan, karena aku lebih fokus ke education kebetulan. Nah mungkin aku waktu 25 aku bisa fokus lagi buat coba ngedance, aku coba genre dance baru. Terus atau misalnya judul videonya Doing My Own Thing. iya, doing the own thing, sebentar banget, betul banget. Atau juga bisa kayak aku umur 25 bisa nih kayak nyobain another things, misalnya kayak aku bisa jadi traveler, terus aku bisa coba kayak new experience gitu. Oh, jadi kayak setelah bertahun-tahun memberikan journey-nya ke sosial media, ini waktunya untuk kayak me having fun after I got this. Betul banget. Oh, sangat menarik. Kita tunggu aja 5 sampai 10 tahun ke depan ya, guys. Amin. Kita berdoa untuk kesuksesan kita semua. Betul Amin. Kira-kira menurut Kak Rovan ngomong soal masa depan, ke arah mana personal branding tuh gerak? Misalnya kayak sekarang kan lagi raya banget yang kayak day in my life, jadi kayak content creator gitu, day in my life as ibu rumah tangga lah, day in my life as anak ini. Menurut Kak Rovan apa kayak udah nggak ada dialihkan oleh robot atau gimana menurut Kak Rovan? Aduh, jujur aku kebetulan kayak bukan cenayang juga ya, jadi ya kurang tahu. Cuman menurut aku sih konten-konten kayak gini pasti bakal terus menarik sih buat orang-orang. Bakal terus berkembang dibarengin sama AI dengan sekarang media yang udah lebih maju banget. Menurut aku sih mungkin nanti ada day in my life naik motor terbang. Iya. Kalau nggak kayak unboxing motor terbang. Oh my god, I cannot wait guys actually. Kayak siapa tahu personal branding itu udah bukan bengkel, tapi showroom. Iya, bisa jadi. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu ya. Kayak mungkin kayak kita lebih fokus, bukan kayak kita ngelupain masa depan, tapi kayak kita harus menyeimbangi mikirin masa depan dan juga yang sekarang kita lakukan. Oh my god, kita udah ngobrol panjang banget bareng Kak Rovan. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini atau podcast episode terakhir kita ini, ada dong Kak Rovan kasih pesan terakhir yang ingin Kak Rovan pesan terakhir gitu ya. Pesan yang ingin Kak Rovan sampaikan untuk para pendengar yang ingin memperkuat personal branding mereka. Oke, mungkin menurut aku sih kalian kita mungkin bisa belajar lebih konsisten, dan juga kita bisa don't be afraid to take new opportunities, karena menurut aku dari opportunities itu bisa aja ngebuka opportunities yang lebih besar. Dan mungkin dari situ kita bisa belajar lebih, kita bisa dapat kesempatan yang banyak. Dan menurut aku don't be afraid gitu. Jangan takut guys. Ya betul banget, karena pasti potensi yang kalian punya tuh banyak. Betul. Cuma kalian tuh takut untuk explore. Siapa tahu kalian nyoba-nyoba ternyata kalian bisa, kan gak ada yang tahu. Jadi urusan bisa dan gak bisa, yang penting nyoba dulu. Yang penting kita belajar dulu. Urusan nanti ternyata jadi malu lah, jadi salah lah, itu kan jadi story nanti di akhirnya. Bakal jadi kayak dulu aku pernah nih. Aku dulu punya nih pelajaran ini. Aku dulu pernah nih kayak gini. Berarti next time jangan seperti ini. Betul banget. Ya kan guys, semua pasti ada moral value of the story. Jadi nggak usah takut. YOLO guys, YOLO. Betul banget, YOLO. You only live once. Iya, oke. Makasih banget Kak Rovan udah nyempetin untuk datang ke podcast In and Out with Thank you for having me, Keishi. Thank you so much. Makasih banget. Semoga brandingan yang Kak Rovan inginkan tercapai ke depannya. Oke, amin. Oke, kalau gitu see you on top ya, Keishi. Iya, dadah Rovan. Oke guys, bye-bye. Bye-bye. Thank you for listening all our episode. This is the last episode, sadly. Thank you, Miss Astri. We love you. Bye-bye.